Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Sambil menunggu chapter terbaru Baki, ada baiknya kalau kita tengok sejenak kabar waifu kita semua, Retsu yang diisekai. Daripada banyak bacot, langsung aja kita cekidot. Di video gua yang sebelumnya, sesaat si Ogre ditemukan, kagak pakai kelamaan. Saat itu juga langsung Retsu lawan. Si Retsu langsung ditimpa, tapi ternyata Retsu bisa menahannya. Bahkan si Ogre yang katanya Bang Jago ditabokin abis-abisan, udah kayak orang bego. Si Ogre langsung minta haci, tapi ternyata dia punya ilmu tersembunyi. Karena dia nggak cuma bertambah besar dan keras, bahkan juga berdiri dengan tegak, tanduknya woi. Kemudian dengan kuda-kuda ala Maspur, dengan satset si Ogre langsung meluncur. Keduanya saling bentur dan sekeliling sampai dibuat hancur. Semua penonton dibuat ngeri, tapi yang terjadi di luar ekspektasi. Si Retsu masih tegak berdiri, sementara Ogre yang goblok, tanduknya rontok, mukanya bonyok-bonyok. Nama doang Ogre kali lo. Si Baki menggunakan tenaga lawannya buat melemparnya. Dan juga Hanayama pernah mengatakan, semakin kuat sebuah serangan, maka semakin sedikit tenaga yang diperlukan untuk membelokkan. Dan juga pengalaman bertinju telah mengajarinya. Makanya seketika Ogre menyerang, langsung dia timpa. Giginya langsung gompal, bahkan juga si Ogre sampai dibuat mental. Dan akhirnya si Ogre yang kesakitan langsung kelojotan. Goblin gak percaya dengan apa yang terjadi, dan Lorik pun juga sama. Tapi Lorik juga berkata kalau dia melihat sendiri dengan mata kalau Ogre jelas-jelas Retsu timpa. Ternyata Retsu watau-watau, bener-bener wadidaw. Sama halnya dengan orang yang bisa menangkap anak panah, tapi Retsu jelas lebih gila. Secara kekuatan si Ogre bisa menghancurkan tembok istana, tapi semua itu bukan apa-apa bagi Retsu. Makanya mereka berdua langsung berkata kalau Retsu bener-bener luar biasa. Tapi kemudian secara tiba-tiba bokapnya Lorik datang dan langsung menarik tangannya. Lu gak apa-apa tong. Namun romannya, tongkat bokapnya kagak sengaja dijatuhkan. Dan secara mengherankan, Ogre langsung mengatakan akhirnya ketemu juga. Dan kagak pakai lama, si Ogre langsung mau mengambilnya. Bokapnya Lorik yang kagak terima langsung teriak tiba-tiba, barang gua tuh woi. Iye, barang lo udah ngondoy. Tapi seketika si Ogre hampir dapat, sama si Retsu langsung disikat. Melihat kalau si Retsu yang menang, si Aki-Aki langsung girang. Tapi seketika itu juga langsung terjadi hal yang kagak biasa. Karena secara tiba-tiba Kodam langsung keluar dari tongkatnya. Si Retsu sampai dibuat kaget. Lah buset, apaan tuh? Tapi Retsu pun langsung merasa kalau si Ogre dan tongkat itu ada hubungannya. Dan Goblin pun langsung mengatakan kalau tongkat itu bukanlah tongkat kebahagiaan. Lorik dibuat bertanya-tanya, lah tuh Goblin datang dari mana? Atau bisa dikatakan kalau itu adalah benda keramat dengan kutukan, sebuah permata Ogre. Si Retsu yang kagak ngerti langsung nanya lagi, maksudnya bagaimana nih? Kemudian si Karen juga datang dan langsung mengatakan kalau dari suku F hal itu juga pernah diceritakan. Secara bagi Ogre, permata itu adalah jiwa dari para leluhurnya, sekaligus adalah harta yang paling berharga. Karena bagi seorang Ogre, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi di lain cerita juga dikatakan kalau permata itu adalah kutukan yang terus mencari nyawa. Karena faktanya dari Ogre, para Goblin telah mencurinya. Makanya lantaran itu juga si Ogre dibuat marah dan menghancurkan desanya. Retsu pun merasa kalau Ogre adalah sosok penjaga dari permata. Makanya kagak heran kalau dia kuat juga. Retsu langsung nanya, "Woi tuyul, ngapa lo colong?" Tapi tanpa rasa berdosa, si Goblin berkata, mereka mencurinya karena ada orang yang mau membayarnya.
seorang kolektor yang menjadikannya sebuah harta karun, seorang perencana yang mau mengirim itu buat musuhnya, seorang tua yang percaya kalau itu bisa bikin dia hidup selamanya, dan terlebih lagi seorang idiot yang menjadikan itu sebuah jimat agar dari para monster dia bisa selamat. Dan si Aki yang tengsin langsung kena mental. Secara selama ini dia merasa kalau tongkat itu bisa melindungi rakyatnya dari mara bahaya. Makanya lantaran itu juga dia membelinya. Mana mahal lagi. Si Retsu berkata lagi kalau sebenarnya Ogre datang ke sini hanya untuk mencari permata ini. Kemudian dengan gaya ala Tsubasa, dengan kaki tuh tongkat langsung diangkat. Retsu yang menyesal langsung berkata, awalnya gua kira kalau dia hanya ogre yang cuma makan manusia, makanya kagak pakai kelamaan tuh tongkat langsung dihancurkan. Isinya berserakan, tapi bola permatanya langsung diselamatkan. Bahkan tanpa sedikit pun rasa malu, sambil nunduk, permata itu langsung dikembalikan sama Retsu. Dan si ogre pun langsung menerima dengan rasa penuh bahagia. Makanya air mata langsung jatuh tiba-tiba. Si ogre nangis sesenggukan. Prajurit biasa sampai dibuat kagak tahan. Aki-aki pun mengakui kesalahan. Karena dia, maka terjadilah pembantaian. Dan sebagai penebusan, saat itu juga lehernya sendiri langsung mau dia gorok. Tapi seketika dari belakang langsung Retsu tabok dengan teknik kungfu ala Cina. Secara wadidau, badan yang ditabok, malah pedangnya yang rontok. Si Aki yang kagak tahan lagi langsung menyesali diri. Tapi dengan gaya so bijak, si Retsu langsung berkata lagi, soal mati gampang aja, tapi bagaimana juga lo adalah tetap pemimpin mereka. Dan apa jadinya sebuah negara tanpa pemimpinnya? Lorik yang girangnya kagak ketahan, bapaknya langsung dia peluk dari belakang. Dan dari lubuk hati dia langsung berkata, terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Sementara itu, si ogre pun langsung pulang kampung dengan rasa bahagia yang kagak bisa dia bendung. Secara setelah sekian lama di perantauan, akhirnya apa yang dia cari bisa ditemukan. Kemudian setelahnya, untuk menebus segala dosa, bokapnya Lorik memutuskan untuk turun tahta dan kemudian menjadi seorang pendeta. Sementara itu si Lorik bukannya naik tahta, dia malah memutuskan ingin jadi rakyat biasa. Tapi tampaknya dia justru bahagia. Ya iyalah, secara ceweknya setia menemani. Coba cewek di bumi rata-rata kayak tai. Sementara itu, meski Lorik telah memujuk sekuat tenaga, si Retsu tetap memutuskan untuk pergi juga. Bahkan biar dibilang cowok cool, Retsu pergi tanpa mengatakan tentang arah dan juga tujuan. Tapi sebagai rasa terima kasih dan juga penghormatan, makanya patung Retsu mereka dirikan. Sementara itu, tampak di sebuah tebing, si Retsu melanjutkan petualangan. Karena si Pickle, Retsu telah kehilangan kaki. Tapi berkat tinju, dia pun berhasil melatih kelincahannya lagi. Tapi Retsu juga berkata, lantaran pertarungannya dengan ogre, dia bisa belajar banyak dan juga menjadi lebih bijak. Dan Retsu juga mengatakan kalau dunia ini begitu luas, bahkan katanya masih banyak musuh yang pantas untuk dikalahkan. Tapi tiba-tiba Retsu yang banyak gaya, tangannya kepleset juga. Seketika si Retsu langsung nyerosot. Tapi si Retsu bukan waifu biasa. Tebing batu langsung dia tonjok, crot, tangannya langsung nancep. Dan ini berarti si Retsu kagak jadi mati dua kali. Tapi kemudian secara tiba-tiba melintas elang raksasa dengan sebatang pohon di cengkramannya. Dan yang bikin kasihan karena ternyata ada si goblin yang lagi gelantungan. Bos, tolongin dong bos. Melihat apa yang baru terjadi, Retsu cuma bisa diam, kagak bereaksi. Lalu bagaimanakah kelanjutan cerita si Retsu? Dan apakah dia tega ngelihat temennya dalam bahaya? Ya kita bikin nasik aja di video gua yang selanjutnya.